Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masahid dajjal. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita di maghrib dan insyaallah sampai isya hari ini. Hari ini kita sudah di 8 Zulqa'dah. Artinya sudah seminggu kita menjalani Zulqa'dah ini. Apalagi Syawal, cepatnya waktu ini. Dan alhamdulillah kloter perdana dari Bengkulu sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Kita doakan mereka semua selamat dan pulang ke tanah air dengan haji mabrur. Selanjutnya ini pertemuan kedua dengan saya. Minggu kemarin itu dimaklumi hujannya deras, ya luar biasa. Nah malam ini kita malam yang kedua melanjutkan pengajian rutin kita. Di samping menunggu sesuatu yang belum pasti, yakni ajal kita masing-masing. Kita nambah-nambah ilmu pengetahuan sebatas apa yang bisa kita kaji. Selanjutnya salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti Rasulullah itu sepenuhnya bersandar kepada Allah, beriman kepada Allah, itu kita lihat dari aktivitasnya yang tidak pernah putus berdoa. Rasul itu setiap detik selalu berdoa dalam bentuk apapun. Nak berbaju berdoa, nak tidur berdoa, masuk WC berdoa, keluar WC berdoa, makan berdoa, sudah makan berdoa. Nah, salah satu kelalaian kita ini berdoa tuh seperlunya. Nah, bila perlu kita berdoa. Alasan yang pertama, susah ngapal doa tuh karena bukan bahasa kita. Yang keduanya, kita di kota ini tidak serutin orang dusun kalau doa itu. Di dusun itu sepanjangan doa terpegal kita ngangkat tangan. Nah yang kita kaji maghrib iklah doa di tahiyat akhir sebelum kita ngangkat tangan. Nah yang kita kaji maghrib iklah doa di tahiyat akhir sebelum innaka hamidum majid. Itu setelah innaka hamidum majid itu ada doanya. Itu yang akan kita kaji. Nah yang pertama, mengapa kita perlu berdoa ini? Pertama, berdoa adalah salah satu bentuk
bentuk daripada ibadah itu. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah perintahkan kepada kita. Sebagai landasan pengajian kita tadi, surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, salah satu yang dimaksudkan orang menyombongkan diri dari Allah itu adalah enggan berdoa, khususnya sudah sholat. Ada hadisnya menekankan tidak boleh kita assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, langsung tegak berangkat itu. Tidak boleh. Kalaupun tidak sempat berzikir, tidak masalah. Paling tidak kita berdoa lah. Sependek-pendek doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan jangan pernah melupakan doa untuk kedua orang tua kita, minimal itu. Dan teks-teks doa seperti itu tidak diajarkan mutlak harus bahasa Arab, tapi doa yang terbaik itu doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan doa yang diajarkan Nabi, itu yang terbaik. Tinggal kita bacakan aja lagi. Nah, ini yang pertama. Jadi kita berdoa itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa. Tapi jangan pula kita berdoa itu ya dalam bentuk yang ini kisah-kisah konyol gitu. Maaf, yang dia nih pekerjaannya serabutan lah. Hari itu dia nyari kardus gitu nah. Berkeliling tidak ada kardus itu. Sambil dia beli, ya Allah, kasih aku kesempatan makan 3 kali sehari, jadilah ya Allah. Ya Allah, aku dapat makan 3 kali sehari, jadilah ya Allah. Terus dia berdoa. Kardus belum dapat. Lalu masuk ke belakang rumah orang, ada mesin air. Gampang ngambilnya, dia cabut mesin air itu, lagi nak ngambil mesin air itu ketahuan sama yang punya rumah. Dikejar, laporkan ke polisi. Akhirnya dia disel. Nah, disel itulah doanya dikabulkan, dapat makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Jadi ini bukti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan doa-doa yang seperti itu yang kita harapkan ini doa. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu berdoa? Allah sangat meridhoi hambanya, sangat senang dengan hamba-hamba yang rajin berdoa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man lam yas'alullah ghadaballahu alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murkai kepadanya. Jangankan kita dengan Allah, anak kita disnya minta duit, ida minta-minta, waktunya minta pulsa, ida ngomong-ngomong. Kita bertanya, ngapo abang ada duit? Lah ngapo ya? Ya biasanya tanggal ini minta pulsa, minta belanja. Nah, diminta kalau ayah ngomel itu. Tidak diminta lah bertanya puluh, cak mana? Itu kita dengan anak. Nah, biasanya tanggal sekian mulai biasanya, ya, atau bu itu, atau misalnya ya minta dengan ibu tahu nian ayah nih, apa lagi ya kalau tidak minta duit gitu kan. Itu ini dah ada minta-minta bertanya gitu. Nah, Allah dengan kita itu dia senang, dia ridho, dia suka gitu berdoa. Malah dalam hadis
kita tidak berdoa, disebut bahwa kita itu sombong dan Allah murka kepada orang-orang yang enggan berdoa ini. Tinggal khusyuk atau tidak khusyuknya ini kan susah kita menerjemahkan khusyuk itu. Ada yang ngomong khusyuk itu artinya serius. Nah, tidak ada kita doa yang main-main itu tuh. Selalu kita serius dalam berdoa. Gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu berdoa? Doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam satu hadis dikatakan bahwa yang bisa merubah takdir adalah doa. La yaruddu qada'a illa doa. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Itu. Dan ini pernah dialami oleh orang-orang yang dalam sejarah cerita yang kisah nyata begitu, yang masuk ke dalam gua. Akhirnya gua tertutup, lalu didorong batu besar ini tidak mungkin tergerak. Lalu mereka berunding, cobalah kita ingatkan apa amal terbaik kita. Dengan wasilah amal terbaik kita berdoa kepada, ya Allah, saya pernah berhadapan dengan seorang perempuan, kalaulah tidak takut kepadamu maka terjadi perzinahan waktu itu. Tapi karena takut kepadamu, aku hindari. Andai kata itu amal terbaikku, dengan wasilah ini, tolong ya Allah, geserkan batu ini. Bergeser dikit. Yang kedua ngomong, ya Allah, aku pernah punya usaha, yakni jual susu. Kuharamkan anak biniku minum susu itu sebelum mak aku minumnya. Pagi itu mak aku terlambat bangun, anak aku kelaparan. Tidak ku kasih ya Allah kepada anakku kecuali mak aku minum duluan. Jika itu amal terbaik, geser batu. Bergeser batu. Ini doa. Dan itu yang disebut bisa merubah takdir. Nah, kita juga tidak tahu macam mana. Dan sebelum kita berangkat, biasanya kita juga banyak berkhususnya perjalanan jauh. Nah, tidak boleh berdoa itu. Ada kisah mak yang ngomong kepada anaknya nak tur itu mobil. Hati-hati kata maknya, insya Allah Allah berserta kalian nak. Jawab anaknya, maaf ma, mobil lah penuh, termasuk di garasi juga, tidak ada tempatnya lagi Allah kalau nak bersama kami. Itu geleng maknya. Ternyata mobil itu kecelakaan, seluruhnya mati, dan kecuali yang selamat adalah bagasinya, telur semua tidak pecah. Nah itu, inilah kita tidak percaya kadang-kadang dengan doa itu nyata itu. Nah, cuman kita yang tidak ngerti doa-doa dahulu, kalau misalnya angin deras tuh taruh mata ukuran ke pintu, itu kerja gaet tino dulu gitu kan. Itu kalau misalnya ada gempo berteriak ke atas tuh separuh hidup separuh mati gitu tuh. Nah itu bukan doa biasa. Katanya ular di bawah itu bergerak, nanya kabar dengan kita yang masih hidup nih. Jadi makanya kita jawab suara hidup, suara mati gitu tuh. Nah ini itu kalau di daerah Rejang lain lagi. Untuk zut gempa besar tuh hidup anak Adam gitu. Itu dulu. Kalau kini sejak gempa besar orang tidak lagi ngomong gitu. Orang sudah banyak yang takbir. Kalau baca baca Yasin waktu itulah. Waktu gempo, habis gempo tuh masjidnya tidak tahu gitu. Nah, terkait dengan doa ini ada satu doa yang lazim dibaca. Sebenarnya banyak sekali doa-doa dalam mendampingi kita sholat ini. Nah, ini doa di tahiyat akhir. Innaka hamidum majid. Belum putus sebatas itu tuh. Nah, ada doanya. Syukur kalau hafal, kalau tidak hafal ya dihafalkan. Yang tidak hafal ya tidak syukur gitu tuh. Kita hafalkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Itu. Kalau nak ngapalnya nih mudah ini nih. Dan doa ini dahsyat luar biasa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min meletup kepala. Itu yang paling ringan, apalagi yang paling dahsyat di situ. Nah, biasanya ini adalah mereka yang hobi dengan dosa-dosa besar, apalagi yang paling dahsyat di situ. Nah, biasanya ini adalah mereka yang hobi dengan dosa-dosa besar. Tapi kalau misalnya dia dulu hidupnya jadi dukun, pacak memindahkan setan, ada ayam-ayam mentah mainannya tuh, itu kan syirik galau itu. Semasa tuanya dia berubah, dia buang ilmu buruknya, dia taat insya Allah. Nah, yang dikatakan dosa syirik dosa yang tidak bisa berampun tuh, misalnya dia punya cincin, kekuatannya tuh di cincin itulah. Pas sakarat maut, kata anaknya, coba lawa runding bak tuh buka cincinnya tuh. Aku khawatir di situ maut, kata anaknya, coba lawa runding bak tuh buka cincinnya tuh. Aku khawatir di situ maut, kata anaknya, coba lawa runding bak tuh buka cincinnya tuh. Aku khawatir di situ idannya nak melepas, nak dibuka tuh, idan ndaknya dia buka cincin itu. Nah, sampai mati dia bertawud keyakinan kepada cincin itu yang dikatakan dengan syirik. Bahasa sekarang syirik itu artinya selingkuh. Ya. Bahasa agamanya syirik. Syirik itu bersarikat, menduakan. Mendua. Nah, selingkuh itu kan mendua, mentiga, mempat, lebih banyak lagi. Nah, Allah tidak mau diselingkuhi bini, mendua. Nah, selingkuh itu kan mendua, mentiga, mempat, lebih banyak lagi. Nah, Allah tidak mau diselingkuhi bini, baik dan tak diselingkuhi. Allah itu. Nah, Allah tidak mau diselingkuhi, Allah tidak mau disyirik. Maka dari itu kita berlindung dari neraka jahanam, baik neraka dunia maupun neraka di akhirat nanti. Neraka lah punya tanah subur, dak pacak menikmatinya. Lah setengah neraka kita nih. Orang yang menikmati hasilnya kita yang bayar utang. Itu agak-agaklah dekat neraka lah itu tuh. Kita lagi masuk saro, pajak makin naik itu. Luar biasa. Nah, ini lah pinggir-pinggir neraka ini itu. Sementara penghasilan kita tidak ada. Saya di zaman saya pernah dulu mengajukan se-Sumatera gubernur 10 waktu itu kalau tidak salah, minta kepada Menteri Keuangan dalam seliter tuh TTS bela CPO itu untuk APBD itu. Nah, sehingga sawit yang begitu banyak itu kita tidak nonton aja. Setiap 1 liternya ada berapa lah untuk kita. Sawit yang begitu banyak itu kita tidak nonton aja. Setiap 1 liternya ada berapa lah untuk kita. Dan alhamdulillah tidak diijo kawan itu. Jadi seluruh sawit itu ke Jakarta nanti berapa hasil ekspornya itu, nah kita dibagi ke daerah-daerah itu. Jadi tidak tahu kita berapa hasil Bengkulu dan sebagainya. Begitu juga dengan yang lainnya. Untuk khusus itu PAD kita dari setiap setes TCPO yang ada itu tuh. Nah, kita berlindung berdoa seperti ini nih menguatkan diri kita supaya
setidak-tidaknya kita memang takut kepada ancaman jahanam. Itu jahanam di dunia ini, lingkungan kita dengan narkoba, kemudian judi, kemudian bising dengan lingkungan yang ribut, dan itu sudah bagian daripada ketidaknyamanan kita hidup. Kita ingin hidup itu walaupun kan bising dengan lingkungan yang ribut, dan itu sudah bagian daripada ketidaknyamanan kita hidup. Kita ingin hidup itu walaupun kita di jalan lintas tapi masjid kita ramai, suasana kita damai, kita boleh hidup di kota besar tapi tidak nafsi-nafsi setinggian tembok. Enggak, kita ingin hidup di kota besar tapi bagaimana warna kampung tetap berada di kota kita, itu yang kita inginkan. Yang kedua, berlindung, wa a'udzubika min azabil qabri. Wa min azabil qabri, berlindung dari azab kubur. Baru-baru ini ada ustazah muda yang viral di TikTok yang berlindung dari azab kubur. Baru-baru ini ada ustazah muda yang viral di TikTok yang mengatakan bahwa tidak ada azab kubur itu. Itu langsung dibantah oleh Adi Hidayat itu. Nah, azab kubur ini yang gebuk-menggebuk mungkin belum. Tapi azab kubur, kata Adi Hidayat, kira-kira kita dipertontonkan neraka terus yang malam. Itu tempat kamu, situ tempat. Iya, agak kita model itu. Jangankan itu, kita jadi saksi baik. TSK nih kan. Aku pernah ngalami itu tuh. Nyap-nyap kita laju nian. Nah, yang seperti ini baik, kita tidak sanggup sebenarnya azab dalam kubur itu tuh. Nah, kira-kira model itulah bayangan kita tuh sama. Nah, kalau tidur mimpi buruk terus lah, agak takut kita jadinya tidur. Ada apa kata gitu kan? Kata orang, coba baca ayat kursi, sudah masih juga mimpi buruk seperti itu. Lah pacak kurus kita tuh, ngapo? Takut tidur gitu. Jadinya tidur siang mimpi buruk, tidur malam mimpi buruk. Nah, demikian yang dikatakan azab kubur. Ini hadis, dan bukan satu hadis yang mengatakan tentang adanya adab kubur. Di antaranya raudatim min riyadil jinan, hufratam min hufarin niron, taman-taman surga. Belum di surga, belum. Taman-taman surga. Yang namanya taman tuh bayangannya tempat yang indah. Jangankan itu ya, taman segitiga kita nih baik enak, rami orang sore-sore itu. Pohonnya tinggi, tempat berteduh, bayangannya tempat yang indah. Jangankan itu ya, taman segitiga kita nih baik enak, rami orang sore-sore itu. Pohonnya tinggi, tempat berteduh, enak kita ngobrol di situ, ngopi, makan. Tiga kita nih baik enak, rami orang sore-sore itu. Pohonnya tinggi, tempat berteduh, enak kita ngobrol di situ, ngopi, makan-makan. Nah, kira-kira mulai itu taman kota, belum kotanya di sini nih. Baru tamannya, kota ini dia mah ya ada pusat kotanya. Kalau di taman kota, kita baru di taman sudah indah. Lalu ada hupratam min hufarin nir, jurang neraka. Bayangkanlah kita jurang. Nah, ini kita berdoa kepada Allah, wa min azabi qabri, dari azab kubur. Kalau boleh saya menjelaskan sedikit tentang perjalanan hidup kita ini. Yang pertama, kita ini mati. Sudah tuh hidup, mati lagi hidup. Itu Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Ijatah kita ini 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati yang pertama itu waktu di alam ruh. Di alam ruh itu sudah ada konsep-konsepnya. Salah satu konsepnya, alastu bi rabbikum, bukankah aku nih Tuhan kalian? Kita jawab, bala sahidna. Engkaulah Tuhan kami. Nah, konsep ini sudah kita siapkan, Allah juga siapkan, dan diikrarkan kepada kita, kita udah oke. Begitu masuk dalam kandungan, Allah persiapkan lagi.
Summa yursalu malaku fayanfiru wa yu'maru bi arba'in kalimat rizqihi ajalihi amalihi sakiyun arsyadun. Begitu kita lah dihidupkan ruh, Allah catat 4 kalimat. Bahasa dosunya jodoh maut balak rezeki. Itulah yang kita temui di dunia ni. Sebagai perangkat kehidupan 4 ni penting bagi kita. Jodoh penting. Rezeki penting lagi. Balak musibah supaya kita sadar kita ni tak punya kuasa. Mati ada waktunya nanti. Jodoh penting. Rezeki penting lagi. Untuk kita membantu orang di kubur itu. Bab amal tu ada 3. Ada mutlak badaniyah, solat, ngaji, azan, puasa, itu mutlak badaniyah. Ada yang mutlak maliyah, harta, sedekah, zakat, wakaf, infak, itu mutlak. Ada yang gabungan maliyah, badaniyah, contohnya umroh, haji, kemudian jihad. Nah, yang maliyah ni ada kemungkinan untuk kita bantu orang. Nah, yang maliyah ni ada kemungkinan untuk kita bantu orang yang masih dikubur. Contoh, dalam mengantar manusia ke kubur. Almarhum atau almarhumah umurnya sekian puluh tahun. Kemungkinan ada hutang piutang. Nah, kita sebutkan. Kalau ada hutang piutangnya, kami tidak menyebutkan besar kecilnya. Tolong kita selesaikan secara baik. Tidak nak nunggu hari ketiga. Selesai proses penguburan ini, bahkan belum ngubur ini, kalau ada catatan hutang piutangnya, kita akan selesaikan. Nyokanlah mati itu. Di dalam kubur, tahu-tahu orang baru teringat seminggu. Ada hutangnya. Nah, ini catatan kami. Oh, dibayar. Begitu juga dengan kita bersedekah. Bak kita lah mati. Orang nak pugar masjid, nak diperlebar dan dibangun dengan bentuk yang lebih luas lagi. Itu. Panitia ngomong, ada tak yang nak bersedekah? Silakan, baik materi kami terima, duit kami terima. Aku sedekah semen baiklah. 10 sak atas nama gaib aku. 5 sak gaib tino, 5 sak gaib lanang. Nyolah mati. Nah, inilah proses evaluasi ini. Ini kenapa? Karena ada kemungkinan dalilnya banyak tentang itu untuk kita bantu orang tua kita di situ. Termasuk masalah berdoa tadi. Nah, inilah azab kubur itu tadi. Ada kemungkinan untuk kita membantu orang-orang yang di dalam kubur ini. Sebelum dibantu, kita siapkan dulu perangkat diri kita ini. Apa salah satunya adalah solat kita. Sebab kalaupun kita tidak solat, walaupun banyak bantuan dari luar ini nanti saat kita mati, dikhawatirkan tidak ada tempat rekeningnya itu tidak ada. Jadi walaupun ada dikirim, tidak sampai dia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Yang ketiga doa ini, wa min fitnatil mahya. Jadi walaupun ada dikirim, tidak sampai dia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Yang ketiga doa ini, wa min fitnatil mahya wal mamat. Jadi walaupun ada dikirim, tidak sampai dia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Yang ketiga doa ini, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ngapa? Si anulah ninggal. Itu. Nah, ini kan fitnah mati itu. Kita lah mati, tetap jadi fitnah. Gitu. Kalau pujian kita berharap kayak Buya Hamka lah, berapa puluh tahun dia mati. Tapi orang tetap kenal. Rekaman ceramahnya masih orang putar itu. Kemudian buku-bukunya masih berapa kali cetak ulang, memang enak dibaca. Buku-buku rekaman ceramahnya masih orang putar itu. Kemudian buku-bukunya masih berapa kali cetak ulang, memang enak dibaca. Buku-buku tafsirnya Al-Manar sampai sekarang dipakai orang untuk sebagai hujjah dalam berdakwah, berceramah. Nah, ini yang fitnah hidup juga seperti itu. Nah, fitnah hidup kita ya macam-macam bentuknya. Cuman kadang-kadang kita nih seperti fitnah hidup juga seperti itu. Nah, fitnah hidup kita ya macam-macam bentuknya. Cuman kadang-kadang kita nih seperti kata pepatah, semut di seberang lautan nampak nih ya, tapi gajah di pelupuk mata nih taling dia. Cacat orang kita tahu galau, tapi
kelemahan diri kita tidak tahu. Ngapa cai itu, ngapa model ini, ngapa tidak cai itu, lah coba kau. Nah itu, ini yang kita kadang-kadang pernah kita seperti itu. Tidak ada yang cocok kadang-kadang model ini. Nah ini kondisi kita. Sama dengan kadang-kadang kami ustaz ini, kadang-kadang keras ninya. Mentang-mentang kuliah di Madinah, kuliah ada somat tuh kuliah di luar juga dia. Kemudian apa namanya banyak yang kuliah di luar. Adi Hidayat itu somat tuh kuliah di luar juga dia. Kemudian apa namanya banyak yang kuliah di luar. Adi Hidayat itu juga kuliah di luar, tapi enak bahasanya. Ini kita dikit-dikit ini, saya diajukan pertanyaan, misalnya ada orang bisnis, saya nanyo nak beli tanah, misalnya cumannya segitiga tuh, aku misalnya Kak Ujang sama Pak Iwan mas itu, ada tanah harga nak dijual 150. Aku ngomong 175 ya Kak Ujang ya, lajulah selawe itu untuk kau pula kalau itu. Aku jual itu tuh. Nah terus aku tidak ketemu dengan itu tuh. Nah, kau bayar ke situ 175. Itu yang punya tanahnya, ini nomor rekeningnya. Kelak sertifikatnya ambil ke dia. Dibayarnya 175. Aku kelak dapat selawe juta dari bisnis. Ada ustadz yang ngomong haram itu tuh. Itu. Nah yang haram ini duit dengan duit. Misalnya nukar duit nak lebaran itu, aku ngasih 1 juta. Duit 1 juta nak 5.000 galo. Nah yang enggak tuh tukarnya 1.100.000 itu haram. Kalau di bank tidak, kalau di bank 1 juta tukarnya. Tapi kalau melalui jasanya itu ndaknya jasa atau apa itu duit dengan duit tidak boleh itu tuh riba hukumnya. Nah ini kita bisnis ada juga yang ngomong riba model itu tuh. Kenapa tidak langsung dengan kita mesti gitu kan? Sama orang jual kue itu nah ngambil situ berapa, ngambil situ 1.000. Nah padahal harganya 800, kecil 1.000 kelak yo kelaknya ngambil gitu iyo yang 200 dua aku ya iyo tidak ada kerja aku tuh. Cuman aku cari pemasarannya baik. Orang ngambil situ, nah tinggal berapa lakunya yuk? 100 buah. Nah tinggal 200 kali 100, 8.000 aku dapat. Itu model itu. Yang model itu dikatakan haram itu tuh. Nah ini kadang-kadang kita susah juga bergerak untuk, nah tinggal 200 kali 100, 8.000 aku dapat. Itu model itu. Yang model itu dikatakan haram itu tuh. Nah ini kadang-kadang kita susah juga bergerak untuk akomodir segalanya. Bukan berarti kalau kita sanggup untuk bertahan tidak masalah, tapi kalau kita insya Allah sudah Allah sampaikan wa 'alallahul bai'a wa harramur riba. Allah memang menghalalkan jual beli itu, mengharamkan riba. Macam mana sifatnya jual beli kan banyak caranya sekarang itu. Nah, yang ketiga, yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan berlindung dari sekarang itu. Nah, yang ketiga, yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan berlindung dari dahsyatnya keburukan fitnah dajjal. Digambarkan dajjal itu manusia bermata satu. Rupanya lah sampai dajjal itu sekarang. Bentuknya HP, matanya kan satu belakang. Itu luar biasa. Apa kata HP seolah-olah benar galau itu tuh. Apa cerita di HP seolah-olah model itu yang harus terjadi. Luar biasa. Kebenaran yang ketiga setelah Al-Quran hadis ada HP. Rame-rame orang mengatakan salah, salahnya kelak jadi. Walaupun itu benar, itu dahsyatnya orang-orang yang sekarang ini pengaruh dari netizen itu. Nah luar biasa. Hal-hal yang seperti ini kita berlindung kepada. Nah ini doa yang kalau mungkin kita mau menghafalnya, nah cara masangnya tidak mesti di sesudah innaka hamidum majid,
rutin mengikuti Rasulnya di situ. Tapi ini boleh saja kita sambil berdoa untuk setelah kita baca di tahiyat itu baca doa model biasanya kita berdoa tidak apa-apa. Allahumma inna na'udzubika. Kalau kita sama-sama, kalau kita sendiri, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, giliran kita mungkin tidak ketemu dajjal nih. Kapan dajjal nih kita turun? Wallahu a'lam bishawab. Tapi dari sisi penterjemahan orang menafsirkan kita nih sekarang sudah dipengaruhi oleh bagian-bagian yang mungkin belum kepada dajjalnya, tapi cara-cara kita sekarang ini sudah main cara-cara dajjal luar biasa. Kadang-kadang saya sangat bersyukur ada Rocky Gerung seperti itu. Ini luar biasa lanang ini. Kita tidak tahu agamanya apa dan sebagainya, tapi yang jelas memang menyuarakan model itu keluhan kita seluruhnya. Tapi itulah tidak ada yang seberani Rocky Gerung, dan kalaupun ada berani mungkin luntur dengan kepentingan-kepentingan. Radio tidak berani ngomong begini-begini, dan bukan untuk dia. Sudah 27 berkas di Mabes oleh itu tidak bisa diproses karena memang dia pintar, dalilnya seperti itu, dan berani nian ngomong bodoh kelas-kelas kepala negara tidak tanggung-tanggungnya, tapi kita tersampaikan apa yang disampaikan daripada kita ngomong bodoh kelas-kelas kepala negara tidak tanggung-tanggungnya, tapi kita tersampaikan apa yang disampaikan daripada kita kadang-kadang ngikuti tahu-tahu salah lah. Banyak nian kadang-kadang, mohon maaf tidak usah kita sebutkan namanya, kayak ada ustaz siapa yang ikut penguasa itu sama dengan pasang kaki neraka. Nah sekarang malah ikut penguasa itu. Ada juga dari anggota DPR yang dulu keras dari Nusa Tenggara Barat tuh, luar biasa gitu, yang pindah partai dari PKS ke Partai Umat tuh. Wah, dia ngomong Jokowi ini begini-begini, begitu masuk ke partai ini lambalah bela. Jadi kita bingung kita dengan kadang-kadang yang seperti itu. Yang kiai-kiai juga seperti itu bentuknya. Nah ini kita berlindung semua dari hal-hal demikian. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Gitu. Silakan Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang pertama, doa bisa merubah takdir. Sementara kita disuruh untuk menerima takdir dengan ketentuan. Jadi takdir itu ada dua. Takdir mubram namanya. Takdir mubram ini tidak pasti dirubah. Besok pagi matahari masih muncul. Itu tidak bisa dirubah itu tuh. Kita ini pasti mati, tidak bisa dirubah itu tuh. Itu tinggal nunggu waktunya. Ada yang takdir mu'allaq. Takdir yang bisa kita rubah. Sebelum kita berangkat itu tinggal nunggu waktunya. Ada yang takdir mu'allaq. Takdir yang bisa kita rubah. Sebelum kita berangkat itu tinggal nunggu waktunya. Ada yang takdir mu'allaq. Takdir yang bisa kita rubah. Sebelum kita berangkat itu kita cek rem, kemudian minyak cukup, rem pakam, setir nyaman, spion ada, kita berangkat. Bismillah amantu billah,
Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Oh, kita jalan itu. Ada satu kisah nih, pas kita lagi jalan tuh sopir truk ngomong, kerbau, kerbau, sapi. Nah, yang tidak paham, dia jawab, anjing kau, kau babi. Terus dia. Nah, yang paham, dia pelankan kendaraan. Rupanya jam-jam itu tuh sapi itu terjun dari atas jalan tuh banyak. Yang tadi tidak ngerti, sombongnya itu, akhirnya diserang oleh kan kerbau tuh, mobilnya tuh, apa namanya, tertumbur kerbau banyak itu tuh, memang dia turun dari itu tuh. Yang tadi paham, oh ini maksudnya kerbaunya. Tidak sempatnya ngomong sebentar lagi kerbau turun, sapi turun, tidak. Dia ngomong kerbau, kerbau, babi kau, anjing kau. Yang tadi berdoa dengan penuh kesaraman, nah ini, Masya Allah, ini rupanya yang disebut kerbau. Siapa yang melebihi kau, anjing kau? Yang tadi berdoa dengan penuh kesaraman, nah ini, Masya Allah, ini rupanya yang disebut perbuatan. Siapa yang melindungi kita nih? Lewat itu tadi, sinyal-sinyal yang seperti itu tadi. Dan ada satu kisah yang Dr. Ihsan itu yang tidak jadi pesawatnya berangkat, harus naik mobil. Ternyata dia singgah di rumah gubuk tua itu, ada anak yang lumpuh seumur hidup. Dia singgah di situ, neneknya ngomong, anak ini cuma pacak diobati oleh satu dokter ahli saraf, namanya Dr. Ihsan. Nangis Dr. Ihsan tuh. Sayalah Dr. Ihsan tuh, Bu. Ya Allah, katanya. Tidak bisa naik pesawat tuh karena turbulensi dan rusak pesawat, harus naik kendaraan. Pas naik mobil itu cuacanya gelap, mampir pas di rumah itu karena doa nenek yang bersangkutan. Macam mana caranya? Itu Allah takdirkan kepada kita. Nah, sama seperti itu. Kita ini kadang-kadang apa yang kita cita-citakan tidak sesuai, menyimpang, bukan cita-cita aku dulu cak ini nih. Nah, Allah merubah itu, kita terima. Alhamdulillah, lemak cak ini, untung aku tidak jadi itu dulu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tentang masalah ud'uni, itu perintah Allah. Tidak usah kita berdoa karena Allah Maha tahu. Tidak kita doa juga Allah Maha tahu. Kira-kira sama dengan saya katakan tadi. Kalau anak kita tidak minta-minta tuh bingung kita nih. Apa kendak anak ini? Apa marah anak ni? Apa kecewa? Kalau kecewa apa masalahnya? Kita nanya ke orang rumah. Bu, ada abang minta duit? Tidak. Ngapa anak tu? Di mananya dapat duit? Entah, kata. Bingung kita, kira-kira seperti itu. Allah dengan tidak kita berdoa, dengan tidak dia minta, kita ngomong kasih duit. Lah sudah, aku kasih keceknya, biarlah. Biarlah. Nah, tambah bingung gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, Allah minta kita berdoa, padahal Allah tahu apa kehendak kita tuh. Allah tahu, belum kita minta Allah sudah tahu, tapi ketika kita minta Allah senang. Dan dalam posisi itulah menandakan betapa kita ini sangat lemah berharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak kita minta, waktunya dikasih, Allah pasti kasih. Tapi kalau kita minta, bukan berarti Allah semuanya kasih. Mungkin Allah kasih dengan bentuk yang lain, atau Allah tunda dalam bentuk tidak semua doa kita diijabah oleh Allah dengan seketika atau dalam bentuk apa yang kita mau. Tapi dengan berdoa seperti itu menguatkan diri kita, berharap bahwa sesungguhnya kita kalau sedang sholat itu agak susah mengeluarkan air mata. Tapi kalau berdoa, ya Allah, anakku satu-satunya lah sudah sarjana, modal kerjanya ada, tolong ya Allah, kata kita. Dimanapun dia ditempatkan, kami ikhlas. Ya Allah, bantu dia mudah cari kerja. Apalagi misal ke anak kita, alang jodoh ya Rob, temukanlah jodoh. Kalau masih ada di atas, turunkan ya Allah. Kalau jauh, dekatkan ya Allah. Kami tidak milih orangnya, asal beriman dan taat kepadamu. Rezeki kami yakin sepenuhnya kepadamu. Nah, ini kan doa kita untuk anak kita.
Nah ini penting kita doa seperti itu tuh. Ketika kita sudah berdoa, tahu-tahu Allah belum kasih jodoh. Setelah itu kita habis berdoa, baru Allah kasih jodoh. Nih kita berdoa puas, tidak ada jodohnya. Nih kita terserah Allah. Itu lah puas pula berdoa nih Allah kasih. Nah kan itu bentuknya, waktunya Allah yang tidak tahu kita kapan Allah kasih. Nah ini yang mesti kita sadari betapa indahnya saat kita berdoa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir itu pengajian kita malam hari ini. Syukur-syukur kita sudah hafal dengan doa ini. Dan kalau sudah hafal tidak ada masalah untuk kita amalkan. Baik doa kita di ujung tahiyat kita innaka hamidum majid, ataupun doa-doa sesudah sholat boleh kita doakan. Dan masih banyak doa-doa yang lainnya yang dari hadis-hadis sahih yang bisa kita pelajari, yang itu semuanya adalah untuk penguat iman kita. Demikian ada beberapa